Oke, halo teman-teman hebat, balik lagi di podcast Unite bersama dengan narasumber yang pastinya keren banget nih. Nah, sebelum menyapa narasumber kita pada hari ini nih ya, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu nih ya. Oke, bener banget Diko. Nah, seperti kata pepatah ya, yang sering banget kita dengar nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Karissa Nabila Putri dari Psikologi 2018, dan ini rekan saya. Saya Andika Kaya dari Akuntansi 2019 yang pastinya akan menemani teman-teman hebat kalian dalam podcast episode kali ini. Oke, di penghujung hari yang cerah ini dan juga hari spesial mungkin ya, karena besok juga hari puasa pertama, kita kedatangan seorang yang pastinya hebat juga, alumni dari Universitas Airlangga yang saat ini mengemban pendidikan di Harvard Medical School. Wow, keren banget nih ya Caya ya. Nah, teman-teman hebat pastinya udah pada kepo nih siapa narasumber kita pada hari ini. Dan pastinya dia adalah Kak Gabriela yang merupakan alumni dari FK UNER nih teman-teman sekalian. Sebelum beliau menempuh pendidikan di Harvard, beliau juga aktif di berbagai kegiatan saat ini. Di antaranya dia terlibat aktif dalam organisasi seperti misalnya PPI Dunia, juga menjadi Research and Development Intern di Bio Farma, dan juga aktif terlibat dalam T20 sebagai Task Force Member pada Global Health Security and COVID-19. Nah, buat teman-teman yang kepo juga nih, semasa kuliahnya Kak Gabriel ini aktif dalam kegiatan debat dan model United Nations, dan bahkan menjadi delegasi Indonesia dalam Harvard Model United Nations, dan berbagai prestasi gemilang dalam Scientific dan Research Award. Waduh, udah nggak bisa diragukan lagi nih ya prestasinya. Jadi kalau misalnya melihat nih kayak udah deserve banget nih dapat Harvard ya, mungkin biar nggak teman-teman di rumah kepo nih, langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Gabriela. Halo teman-teman semua. Oke, halo Kak Gabriela, apa kabar nih? Halo Kak. Iya, alhamdulillah baik. Oke, semoga tetap baik-baik ya kayak meskipun pandemi gini. Mungkin dari Kak Gabriela bisa dikit-dikit nggak kesibukan kakak saat ini di Boston ngapain aja Kak? Oke, jadi kalau untuk sekarang aku kebetulan udah mulai untuk research di lab untuk proyek tesis aku. Jadi mostly sibuk buat itu sih, ngurus paperwork dan juga mulai mempersiapkan proyek ke lab. Sama mungkin kesibukan di luar kampus yang aku ikutin yang kayak tadi Andika udah sebut. Iya, jadi aku ngambil banyak organisasi-organisasi gitu juga buat memperluas pengalaman aku, kurang lebih gitu sih. Oke, nah mungkin dari Kak Gabriela sendiri nih, kan kakak di sini sebagai penerima LPDP juga nih di Harvard Medical School. Nah, apa memang dari dulu tuh kakak punya mimpi untuk menempuh pendidikan di Harvard atau udah ngejar-ngejar nih mimpi untuk dapatkan LPDP? Kalau dari aku sih, pastinya aku pernah ya punya mimpi buat ke Harvard, tapi untuk aku lama gitu mikir nggak mungkin gitu aku bisa ke Harvard karena kayak sesuatu yang tinggi banget. Tapi aku waktu itu nggak sengaja ngelihat salah satu alumni UNER juga, yaitu Dr. Ika ya udah bisa keterima di Harvard pada waktu itu tahun 2015, dan di situ aku ngerasa kayak wow, berarti bisa juga dong dari Indonesia gitu buat sekolah di Harvard. Jadi menurut aku sih bener banget, you can't be what you can't see gitu. Jadi dari ngelihat contoh itu aku termotivasi buat bisa juga, dan jadinya aku mempersiapkan diri gitu. Waktu apply ke Harvard juga aku nggak yakin sih bakal keterima, cuman ya untungnya bisa keterima, dan ya selama ini aku bersyukur sih bisa privilege banget bisa menempuh pendidikan di sini. Wah, keren banget nih Kak Gabriel, udah terinspirasi dari seseorang sampai akhirnya bisa mewujudkannya juga. Wah, kayaknya habis ini aku nih ya, aku bisa terinspirasi dari Kak Gabriel, habis itu aku bisa juga jadi bagian dari LPDP ini. Nah, kalau boleh tahu berarti tips and triknya gimana sih Kak buat kakak mewujudkan impian kakak ini? Kalau dari aku sendiri sih, jujur aku malah banyak struggle gitu waktu aku berusaha mewujudkan mimpi. Jadi aku rasa teman-teman semua pasti bisa belajar dari pengalaman aku bisa lebih baik lagi. Kalau dari aku, mungkin yang paling penting adalah pertama mungkin menemukan jati diri kita gitu. Jadi apa interest diri kita dan apa yang ingin kita kejar gitu. Karena pada dasarnya di universitas manapun pasti harus memilih program studi yang sesuai dengan passion. Terutama kalau di Harvard itu nyari banget kecocokan antara diri kita dan program studi yang ingin kita ambil. Kemudian yang kedua tentunya pasti memperkuat profile. Jadi kalau teman-teman udah tahu interest apa yang ingin teman-teman cari gitu, usahakan untuk ikut semua opportunity yang terkait dengan itu. Misalnya aktif apply ke magang atau ke
opportunity lainnya. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada opportunity kita bisa mengajukannya sendiri gitu. Kita bisa, aku rasa UNER juga pasti suportif banget untuk membuka inisiatif-inisiatif yang suportif ke mahasiswa. Jadi aku rasa sih start early gitu sih kalau advice dari aku. Oke, mungkin tipsnya berarti kita tuh harus start early dan juga kita harus tahu nih linear juga sama apa yang kita dapetin. Nah, kalau misalnya dulu FK, oke mungkin S2-nya kita bisa nyari medical, ataupun kalau misalnya pengen ekonomi gitu ya, berarti S1-nya juga ekonomi biar gampang gitu ya Kak Gabriela ya untuk dapetin PDP juga. Iya, tapi nggak harus sejurusan sih, karena kadang-kadang malah dari kamu pindah interest itu malah membuat sesuatu yang unik gitu. Yang penting kelihatan dari passion dan usaha yang kamu tempuh itu, gimana kamu menyatukan itu jadi suatu vision yang khusus. Itu sih kalau Oke, jadi nggak harus jurusan juga nih. Siapa tahu dari perbedaan itu bisa jadi suatu kali uniqueness ya Kak ya, value added dari kita masing-masing. Nah, mungkin Kakak bisa cerita dikit nggak sih Kak, kenapa sih di antara ribuan banyak universitas, kenapa sih Kakak pada akhirnya menjatuhkan pilihannya di Harvard Medical School Kak? Kan tuh kayak keren banget ya, Felix. Siapa sih nggak tahu Harvard gitu? Kenapa sih dari Kakak sendiri tuh pingin banget sekolah di sini gitu? Oke, jadi waktu itu aku sebagai dari FK emang interest aku di imunologi yang kayaknya masih cukup uncommon sih. Tapi aku ingat ada dosen aku di UNER itu yang benar-benar passionate banget tentang molecular biology, dan itu yang bikin aku jadi interest ke situ. Nah, jadi waktu aku ngambil program S2, aku emang mencari program S2 yang orientasinya ke situ. Dan kebetulan aku juga tertariknya dengan berhubungan dengan cancer medicine, kayak pengobatan kanker, karena aku punya banyak family history tentang kanker gitu. Jadi aku mencari-cari kira-kira yang mana yang paling kompatibel, dan aku nemu ternyata cancer research yang mungkin paling advance dan fokusnya gede itu di Harvard, more than medical school lain. Aku juga nyari program yang lamanya cukup lama sih, yang 2 tahun. Jadi kalau di Eropa itu rata-rata kan cuma setahun, karena aku mencari pengalaman research yang cukup panjang, karena aku kayak rasa nggak siap aja sih kalau cuma setahun doang. Jadi akhirnya dari semua kriteria itu kayaknya yang paling pas sih di Harvard. I see. Berarti emang kakak dari awal juga udah tertarik banget ya untuk masuk ke dalam dunia research, dan juga mungkin tadi yang spesifik dari kakak yang tadi bilang itu ya. Nah, kan Harvard sendiri itu kan juga merupakan suatu kampus yang sangat diidam-idamkan orang ya. Mungkin Diko sendiri juga nggak sih? Masih pengen banget nih, ya kan? Karena saya juga pengen sih. Nah, mungkin dari Kak Gabriel sendiri nih bisa ceritain nggak sih apa sih suka duka dari kuliah di Harvard itu sendiri? Kalau menurut aku sih, kalau dukanya mungkin dari workload-nya cukup berat, terutama di semester lalu aku workload-nya cukup berat karena kita juga kelasnya bareng mahasiswa PhD. Tapi kalau dari sukanya sih mungkin karena aku memang suka sama bidangnya, jadi workload yang berat itu aku bisa cukup enjoy. Kemudian dosen-dosen di sini juga sangat suportif, dan yang aku rasa menarik mungkin feedback yang diberikan ke mahasiswa itu personalized banget gitu. Jadi kita bisa kayak submit tugas, feedbacknya bisa lebih panjang dari tugasnya gitu. Itu yang aku rasa lucu aja sih. Oh. Oke, jadi selain kan dilihat tuh dari workload ini juga lumayan passion nih kayak. Mungkin kakak waktu dulu kan di Indonesia sama di US pasti beda banget ya kayak. Kakak pernah ngalamin culture shock sendiri nggak sih kak waktu kakak pindah ke Amerika gitu kak? Mungkin dari segi kakak belajarnya dulu mungkin di Indonesia seperti apa, mungkin di Amerika seperti apa gitu. Mungkin bisa ditanya kak, kakak pernah culture shock dikit nggak sih kak di Amerika? Jadi kalau dari segi culture shock yang menurut aku mungkin cukup mencolok, kayaknya perbedaan personality-nya ya kalau di sini sama di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan kita cenderung lebih conform ke society, kemudian kita juga kadang-kadang banyak mahasiswa yang takut nonjol gitu. Sedangkan kalau di sini kayaknya studentnya jauh lebih confident gitu buat nonjol, jawab pertanyaan, ngasih pertanyaan gitu. Jadi aku rasa ada bagusnya juga sih. Dan kalau di sini yang aku rasa lucu itu kayaknya how smart you are itu ditentukannya bukan dari jawaban yang kamu kasih, tapi dari pertanyaan yang kamu kasih gitu. Jadi benar-benar di-encourage banget buat
student itu nanya dalam lecture, dalam kuliah. Jadi harus sebelum kuliah itu udah baca materi dulu, pas kuliah itu nanya ke dosennya. Dan aku rasa itu menarik aja sih buat aku lihat dibandingin dengan sebelumnya. Oke, berarti curiosity mungkin yang lebih penting ya Kak dibanding gimana caranya. Ya mungkin emang dari bobot dari kita menjawab itu juga sesuatu yang penting, tapi lebih baik kita orangnya menjadi istilah kasarnya atau istilah kekiniannya adalah kepoan gitu ya. Karena ya, semakin kita banyak bertanya, mungkin kan kita jadi banyak tahu banyak juga kan. Gitu. Ya. Oke. Dan mungkin emang ini sih karena saya juga pernah pengalaman exchange student juga. Mungkin orang-orang di luar negeri memang terbiasa untuk punya tingkat persaingannya yang tinggi ya Kak ya. Jadi makanya tadi kakak juga bilang kalau misalkan di sana orang-orangnya lebih confident gitu. Karena memang rata-rata orang-orang di negara maju memang punya tingkat persaingannya tinggi gitu ya. Nah, mungkin masih related dengan culture shock ini. Kira-kira kakak gimana sih cara overcome culture shock ini waktu di awal-awal kuliah gitu? Kalau di awal-awal kuliah, jujur aku juga kayak sempat kaget gitu kan. Aku juga kayak malu banget buat bertanya dan sebagainya. Dan aku juga kadang-kadang masih nggak confident dengan bahasa Inggris aku gitu. Cuman menurut aku sih lama-lama harus membiasakan diri gitu. Jadi overcome kayak insecurity aku dan berusaha buat mikir kalau ya maksudnya aku kan admitted oleh admission committee-nya, aku bisa keterima di Harvard, berarti aku deserve being on this spot gitu. Jadi aku nanya, nggak perlu takut aku ngerasa pertanyaan bodoh atau kayak gimana gitu. Just motivasi diri aku sendiri sih buat lebih confident. Oke, berarti kuncinya itu adalah kita harus motivasi diri dulu ya kayak biar kita tuh bisa at least confident dulu nih, nggak usah pikirin kita salah atau bener karena itu urusan belakang. Kan kita tujuan buat pendidikan itu adalah kita belajar. Kamu udah pintar ngapain belajar ya kayak? Yes, kayak gitu ya kayak. Oke, mungkin ini bakal relate lagi Kak ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya kayak dari segi biodata Kak, Gabriel sendiri tuh bener-bener yang aktif banget nih Cak. Dia ikut PPI Dunia, dia juga intern di Bio Farma. Terus satu lagi dia tuh sekarang lagi aktif di T20 nih Cak. Mungkin dari Kak Gabriel nih, gimana sih Kak cara bagi waktunya nih kayak beneran yang udah di Harvard tapi masih tetap aktif juga nih di organisasi. Mungkin dari Kakak ada cara nggak sih gimana sih cara ngebagi waktu Kakak sendiri gitu? Kalau dari aku, jujur aku tuh bukan tipe yang kayak rajin banget gitu loh. Jadi aku tuh suka kayak mageran gitu juga. Cuman kalau meskipun semager-magernya aku sih berusaha buat tetap organize semua to-do list aku. Jadi nggak benar-benar nggak ada yang kelupaan. Aku bisa dedicate hari gitu buat ngerjain. Kemudian aku juga berusaha optimize waktu. Jadi kalau misalnya aku mesti nunggu teman atau kayak gimana itu aku manfaatin buat belajar. Terus mungkin apalagi ya? Mungkin aku juga suka ya kalau ada tugas yang bisa didelegasikan dan kalau ada tugas-tugas yang serupa gitu aku biasanya masukin dalam satu hari gitu. Jadi misalnya kan aku harus bagi waktu dengan misalnya pekerjaan rumah gitu kayak bersih-bersih, laundry gitu. Jadi itu aku atur gimana supaya semuanya itu dalam satu hari. Jadi workflow-nya lebih efisien gitu sih kurang lebih. Oke, berarti kayak kakak mungkin semacam membuat jadwal kali ya Kak untuk day to day-nya gitu ya? Iya, itu sih aku tiap hari bikin to-do list gitu sih buat ngatur. Meskipun kadang-kadang juga nggak saklek ngikutin itu karena agak males gitu. Tapi pokoknya itu sih aku lebih terstruktur gitu. Kalau nggak bisa ketunda-tunda sampai berapa hari gitu kan. Dan jadinya kayak overwhelmed gitu. Bener banget sih, bener banget. Emang kita penting banget ya juga kadang menata jadwal-jadwal kita kan. Kadang mungkin ada yang kelupaan gitu ya. Jadi lebih baik mungkin, ini salah satu juga nih berarti teman-teman ya, tips dari Kak Gabriel adalah menata day to day gitu ya. Biar kita lebih, lebih terstruktur aja gitu per harinya. Nah, mungkin dari sini apa sih yang memotivasi kakak untuk sampai berhasil di titik ini gitu? Kalau buat aku sendiri, jadi aku sempat waktu kuliah gitu, kayak teman-teman bilang kayak aku kayak banyak prestasi gitu, tapi waktu itu sebenarnya aku rasa motivasi aku masih salah gitu kali ya, karena aku merasa nyari itu buat achievement diri aku sendiri gitu, dan lama-lama aku malah jadi kayak bosen dan burnout. Jadi kalau di sekarang aku berusaha untuk benar-benar appreciate belajar itu buat mendapatkan ilmu pengetahuan baru gitu, bukan buat gengsi atau yang kayak gitu. Dan aku juga kayak mungkin menemukan istilahnya kayak bigger purpose gitu kan. Aku kayak mau
do something untuk mengembangkan pengobatan kanker gitu. Itu sesuatu purpose yang lebih gede dari diri aku sendiri. Dan kayaknya udah ada studinya sih bahwa kayak people itu lebih happy kalau ada purpose yang mereka kejar gitu. Jadi, That's right. ya, jadi kalau buat aku sih motivasi aku mungkin dari situ. Jadi it's not for myself, tapi I'm trying to do a mission gitu istilahnya, kayak protagonis movie aja. Tapi tapi dengan itu sih aku rasa lebih bisa sustainable motivasinya dan nggak burn out juga. Oke, nah ini kakak sempat nyinggung kata-kata burnout nih kak. Jadi kalau misalnya kayak masa-masa kita di kuliah sekarang ini lagi zaman banget masa-masa burnout, terus kayak misalnya contoh quarter life crisis itu benar. Bener banget. Bisa 20 Iya. sampai 25 tahun gitu kayak. Mungkin dari kakak sendiri pernah nggak sih kak ngalamin burnout, terus kayak gimana sih cara kakak tuh mengatasi rasa-rasa burnout gitu kak, biar tetap semangat tuh. Pernah banget sih kalau dari aku, dan jujur aku juga cukup struggle loh tentang itu. Jadi yang aku lakuin mostly pertama kayak mungkin kita accept burnout itu sebagai sebuah proses gitu ya, karena kayaknya everybody itu pasti burnout, jadi it's not like your fault, itu emang sebuah proses yang sering terjadi. Kemudian berefleksi mungkin kira-kira apakah ada sesuatu yang bikin burnout, apakah ada yang kita nggak suka dari pekerjaan kita, atau ada yang hilang dari hubungan interpersonal kita gitu. Dan mungkin kalau bisa diperbaiki sih. Dan kayaknya bisa juga, aku rasa juga berguna untuk bisa explore new things gitu. Kadang-kadang dari kita burnout, kita berusaha explore new things, ternyata ketemu something yang kita suka juga, atau mengembangkan skill yang sebelumnya kita nggak tahu kita punya gitu, dan itu bisa kepake lagi ke perjalanan karir ke depannya. Oke, setuju banget ya Caya. Jadi kita harus belajar hal baru nggak sih? Kalau misalnya kamu lagi burnout, kamu ngapain Caya biasanya? Yes. Biasanya sih aku kalau lagi burnout pasti ngelakuin hal-hal yang aku suka sih, Diko. Karena mungkin Kak Gabriel kayak gitu juga nggak Kak? Karena kayak kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang kita suka kan kayak lebih enjoy juga ya. Maksudnya kita take a break bentar, karena kan kita juga nggak boleh terlalu nge-push diri kita juga ya untuk melakukan misalnya belajar atau apapun itu. Jadi kadang take a break dulu gitu ya, habis itu baru balik lagi. Tetap on track lagi ya, yang penting ya nggak sih? Dan mungkin tadi yang aku tangkap juga dari Kak Gabriel adalah kita juga harus aware dari diri kita gitu ya. Aware apa sih yang menjadi trigger dari burnout kita. Dari situ kan kita juga jadi tahu nih, mungkin dengan misalnya kita burnout dari, kan kalau kakak medical school mungkin lebih banyak menghafal sesuatu gitu ya. Kayak misalnya lagi menghafal sesuatu gitu ya burnout, siapa tahu ada teknik-teknik lainnya gitu ya, gimana cara kita belajar menghafal dengan menyenangkan gitu kan. Jadinya kan ada hal-hal baru yang juga bisa kita explore lagi, seperti yang tadi Kak Gabriel juga bilang gitu. Nah kalau Diko sendiri gimana nih? Mungkin ada hal-hal yang biasa dilakukan juga nih? Kalau misalnya Kak Gabriela di US sendiri lagi burnout tuh pasti bisa langsung jalan-jalan di US nggak sih Kak? Pasti soalnya kalau misalnya burnout tuh healing ya kayak, kalau misalnya kita lagi burnout atau capek kuliah gitu kan pasti jalan-jalan juga ya kayak. Kalau misalnya Kakak biasanya kalau di US tuh di Harvard sendiri tuh kan dari segi misalnya kayak environment-nya tuh enak banget nggak sih Kak buat belajarnya nggak sih Kak? Healing kayak gitu-gitu. Iya sih, kalau dari belajar kampusnya suportif, dan mungkin karena semua orang juga belajar gitu, kita jadi ikut-ikutan rajin. Cuman jujurnya ada drawback juga dari studying abroad gitu sih, kayak meskipun jalan-jalan tapi tetap kepikiran kayak aduh seandainya ada teman atau ada pasangan atau ada keluarga seru banget nih, ini sendiri doang gitu. Drawback mungkin kayak gitu, jauh dari support system. Tapi kalau emang experience new things ya bisa sih, ada plus dan minusnya lah dibandingkan tinggal di Indo. Dan aku juga suka healing dari makan gitu. Tapi aku sampai sekarang masih ngerasa makanan Indo paling enak sih. Jadi dari segi makannya tuh agak kurang kalau di sini. Kurang bumbu ya kayak kalau misalnya di luar. Kurang micin kali ya Diko ya. Kurang micin. Seru banget ya kayaknya. Aduh, semakin terinspirasi juga nih kita buat ke US gitu ya. Siapa tahu ya, amin-amin nih yang ngedengerin juga podcast ini juga bisa nih mewujudkan impiannya ke Harvard, atau mungkin kuliah-kuliah di tempat yang di universitas di US gitu ya. Nah, oke. Pengalaman di UNER sendiri itu ya, ada nggak sih
bagi kakak yang membantu karir dan juga pendidikan untuk Kak Gabriel sendiri? Kalau di UNER sih menurut aku yang aku paling appreciate karena di UNER juga kan ada banyak research opportunity. Aku itu sempat kayak ikut magang lah di ITD gitu, di Institute of Tropical Disease, dan kayak itu membantu banget aku untuk mulai introduce ke dunia research. Kemudian melalui UNER juga aku waktu itu dapat pertukaran ke Jepang, ke program dapat beasiswa JASO dari pemerintah Jepang gitu. Jadi aku sempat dari UNER exchange ke Jepang selama 6 bulan buat research, dan aku rasa itu sih yang paling transformatif buat aku, karena apalagi zaman aku kan waktu itu belum ada beasiswa ISMA kan, jadi itu pengalaman kayak gitu jarang banget. Jadi aku benar-benar bersyukur banget sih di UNER bisa provide opportunity itu. Oke, berarti dari sini kita lihat kalau misalnya UNER tuh kayak menyediakan berbagai fasilitas ya Kak, tinggal kita aja nih ngambil kesempatan-kesempatan yang ada, fasilitasnya udah disediain gitu. Nah mungkin ya Kak, kalau misalnya ngomongin prestasi Kakak nih Kak, satu hal yang aku highlight tuh Kakak FK, tapi Kakak juga Model to Nation gitu Kak. Itu kira-kira kenapa ya Kak, kenapa Model to Nation, dan sebenarnya apakah Model to Nation ini membantu Kakak untuk mencapai di Harvard sendiri Kak? Mungkin kalau dari model United Nations ini sendiri ke Harvard kayak admission aku buat S2, mungkin I don't know apa mereka consider itu, maybe not. Tapi aku ikut itu karena aku memang waktu SMA kan ekskulnya dapat bahasa Inggris. Kemudian aku di MUN itu sempat kayak iseng gitu ikut sekali, terus malah kayak suka, dan akhirnya aku akrab aku enjoy kalau delegasi MUN kan gabung-gabung tuh, ada teman-teman FISIP, FEB gitu, jadi aku seneng banget, dan sampai sekarang masih teman baik dengan teman-teman MUN aku sampai sekarang. Aku rasa itu priceless banget sih. Dan kalau untuk kesehatannya, aku kan merasa kayak aku tertarik research, tapi ujung-ujungnya research kan nggak akan memberi impact kepada masyarakat kalau nggak menjadi suatu polisi kan, nggak jadi suatu aturan. Jadi aku tertarik di MUN-nya untuk melihat sisi itu sih, kayak gimana dari research finding itu kita bisa bawa ke policy yang mengefek ke banyak orang gitu sih. Jadi aku juga masih nggak tahu apa ini akan aku pursue ke depannya, tapi kalau dari luar kampus gitu kayaknya membantu banget buat bisa aku aktif di T20, di PPI Dunia, juga dari pengalaman MUN aku. Amin. Tapi bener banget sih Kak, mungkin pengalaman MUN itu juga selain mengasah pengetahuan kita lebih lagi ya, tapi juga public speaking juga kali ya Kak, mungkin. Karena kan itu komunikasi dengan antar orang lain gitu, apalagi kan Kakak juga pengalaman MUN-nya juga di luar negeri gitu kan. Karena kebetulan saya sendiri juga pernah sih Kak nyobain MUN, tapi di bagian WHO, jadi kan itu mungkin related juga ya sama Kakak kan. Nah itu seru banget sih saya akuin. Jadi mungkin bisa diambil sisi baiknya adalah di bagian situ kali ya, yang kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan jurusan dari Kakak gitu ya. Bener banget, dari segi network, terus bahasa Inggrisnya juga makin plus gitu kan, dapat kesempatan kuat. Bener. Kalau nggak salah dulu Kakak Harvard Model to Nation-nya di Melbourne ya, sama di USA juga. Iya, jadi aku ikut 2 kali yang World Model United Nation di Melbourne, yang kemudian HN MUN itu di sini, di Boston sini. Ini juga pertama kali aku ke Harvard waktu itu. Sebelum waktu itu ke sini, tapi akhirnya karena lomba itu jadi ke sini, terus banyak ketemu juga sama alumni UNER yang lagi sekolah di sini. Terus di situ aku inspired juga sih bahwa banyak juga ternyata alumni UNER. Seru banget ya privilege-nya ya. Macam kayak afirmasi diri gitu ya, kayak misalnya aduh aku bisa dapat, dan kebetulan dapat juga nih di Harvard. Oke, keren banget sih. Nah Kak, ngomongin Harvard sendiri, Kakak ada nggak sih Kak tips khusus gitu ya, tips gimana sih akhirnya kita bisa, ataupun tips khusus gimana sih kita bisa keterima di Harvard gitu, ada nggak sih Kak resep rahasia dari Kak Gabriela ini untuk dapetin Harvard kayak gitu? Kalau dari yang aku lihat, Harvard itu Harvard itu merasa dirinya itu universitas yang menghasilkan pemimpin-pemimpin dunia gitu istilahnya. Jadi dia itu mencari banget kandidat dengan naratif yang kuat gitu, yang ada story yang kuatnya gitu, background dia dari mana, kemudian dia mau ngapain, dan dia itu kayak mau memberi impact ke dunia gitu. Jadi aku rasa teman-teman yang mau apply ke Harvard, yang paling penting itu sih gimana kamu meng-craft application kamu, sehingga mulai dari pengalaman di kampus hingga esai, rekomendasi, pengalaman kerja, semuanya itu menjadi cerita yang menyatu dan menggambarkan diri kamu itu sebagai kayak seseorang yang di masa depan itu bisa jadi someone gitu. Mungkin susah ya gimana ya istilahnya.
Jadi iya, jadi benar-benar dari SI itu harus menunjukkan kayak punya mission yang bigger than ourselves gitu. Kayaknya kalau cuman misalnya apply ke Harvard buat nama Harvardnya, Harvard itu kayak kita punya banyak gitu anak-anak pintar, maksud aplikan-aplikan pintar yang mau apply ke sini. Apa sih yang bedain kamu gitu? Jadi aku rasa yang bedain itu harus dari missionnya gitu sih. Oke, berarti kayak something that we're gonna do mungkin ya Kak, untuk maksudnya nggak cuma untuk diri kita tapi mungkin untuk impact-nya ke environment ataupun mungkin untuk negara juga gitu ya. Jadi sebesar itu ya mungkin misi-misi yang bisa ya jadi tips and trick juga lah ya buat kita apply di essay gitu ya. Misi-misi kedepannya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalau ngomongin soal misi atau mungkin target di kehidupan kakak sendiri, kira-kira target Kak Gabriel ke depannya dalam hal karir itu apa sih kalau boleh tahu? Jadi kalau dari aku kan background aku sebagai keluarga pasien gitu dan juga sebagai dokter, aku ngelihat ternyata banyak banget pengobatan kanker yang di Amerika itu udah mulai trial, bahkan ada yang udah mulai kayak lazim gitu, dan di Indonesia itu belum ada. Jadi kurang lebih karir aku sih, aku pengen mencapai itu gitu. Misalnya kayak di topik tesis aku, saat ini aku mempelajari kayak terapi selular imunoterapi buat kanker yang kalau di sini sudah cukup common, tapi di Indonesia kayaknya belum ada setahu aku. Jadi mungkin harapan aku sih aku bisa membawa itu, kayak gimana teknik produksinya, kemudian gimana application ke pasien, dan mungkin kita bisa pioneer itu di Indonesia gitu. Karena unfair aja sih menurut aku, kayak karena beda negara jadinya akses ke terapinya beda, itu something yang mungkin kayak agak membuat aku frustrasi dan aku pengen ngubah itu gitu sih. Oke, wah keren banget nih target dan mimpi-mimpi visionnya dari Kak Gabriel, tuh keren banget. Mungkin Kak ngomongin dengan target nih, pasti linear juga dengan cita-cita Kakak sendiri. Ketika misalnya Kakak balik dari Harvard ke Indonesia, what will you do Kak? Jujur kalau dari aku sih, aku juga masih mempertimbangkan beberapa opsi gitu. Jadi mungkin antara aku lanjut ngambil spesialisasi aku atau aku langsung ke research gitu. Tapi yang jelas I know di masa depan aku pengen jadi physician scientist gitu. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya dokter yang scientist, tapi kalau di sini tuh ternyata common banget gitu dokter yang juga aktif menjadi scientist dan pengajar. Jadi aku sih goal karir aku adalah menjadi role seperti itu. Entah aku mau spesialis dulu atau langsung ke research, itu aku masih mempertimbangkan. Oke, pasti yang terbaik juga ya buat Kak Gabriel ya Kak ya. Amin. Nah, mungkin ya kayak ini menjadi pertanyaan terakhir buat Kak Gabriel sendiri. Mungkin dari kakak bisa nggak sih ngasih sedikit closing statement buat teman-teman hebat yang lagi menonton podcast kita pada kali ini Kak. Mungkin bisa diceritain dikit closing statement, apapun pesan-kesan apapun pesan yang ingin disampaikan ke mahasiswa UNER sekalipun Kak. Buat teman-teman yang nonton ini, jangan pernah menyerah buat ngejar mimpi kalian. Aku yakin kalian bisa. Yang paling penting adalah mengenali diri kalian sendiri, kemudian menemukan suatu purpose yang ingin kalian kejar, dan kalau kalian udah ketemu itu, taruhlah 100% gitu semua usaha dan niat kamu ke situ. Dan juga jangan pernah menyerah kalau gagal. Ada salah satu kata dari dosen aku di sini yang aku sampai sekarang ingat. Katanya success itu going from failure to failure with enthusiasm. Jadi bukan berarti kamu itu sukses langsung berhasil, tapi dari gagal tapi nggak pernah kehilangan entusiasme, itu akan menjadi sukses di masa depan. Jadi aku rasa sih mungkin itu apalagi buat teman-teman UNER itu udah di posisi yang privilege banget ya sebagai mahasiswa di Indonesia. Aku rasa benar-benar di posisi yang bagus banget buat bisa ngejar mimpi-mimpi kalian. Oke, wah keren banget nih, menginspirasi banget ya Diko ya kata-katanya. Nanti bakalan kita kutip lagi ya di akhir acara biar teman-teman semua ingat ya quotes-quotes dari Kak Gabriel. Oke, nah sebelum kita mengakhiri mungkin kita mau ada apa nih selain Diko? Nah, setelah ini tuh kita bakal ada games nih Kak Gabriel. Nih kita games seru-seruan aja nih Kak, biar makin seru aja nih. Biar Kakak mungkin sedikit refreshing ataupun mengingat-ingat masa lalu gitu ya. Nah, mungkin dari segi rules-nya gampang banget nih Kak. Jadi nanti ada operator kita bakal nayangin gambar. Nanti Kakak tinggal tebak aja, kira-kira gambarnya itu apa sih? Jadi Kakak tinggal tebak aja gitu. Kira-kira nanti Kakak akan menjawab setelah kita beri aba-aba untuk menjawab gitu Kak. Jadi, ya nanti mungkin dari operatornya bisa langsung tampilin ya Kak ya buat gambar yang pertama.
Nah, ini gambar yang pertama. Waduh, gambar Ini apa itu ya? anak Tosum nggak bisa jawab nih kira-kira. Dan Kak Iya Gabriel, nih. tahu nggak sih Kak, itu gambar apa gitu? Iya. Mungkin bisa Kak. Bakteri yang tipe basil batang, tapi aku nggak tahu itu bakteri apa karena biasanya ada di cat dulu di mikroskop gitu. Oke. Oh, kurang detail ya bakterinya ya. Harusnya ada mikroskop lagi, mikroskop lagi dibesarkan lagi ya mungkin gambar bakterinya. Mungkin ini malah terlalu 3D gitu. Aku terbiasanya ngelihatnya yang warna-warna ungu di mikroskop, ini terlalu Oke. Tapi bener nggak sih Cak, itu bakteri kira-kira gimana Cak? Bener nggak ya? Aduh, tapi kayaknya kalau misalnya kita jawab salah, masa sih kita meragukan seorang Kak Gabriel yang Iya, bener sekolahnya udah banget. jauh-jauh ke Harvard. Oke, untuk jawaban pertama bener banget. Itu Bener adalah banget. sebuah gambar bakteri ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih itu bakteri apa. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Oke, mungkin bisa langsung move on ke gambar selanjutnya. Kira-kira dari gambar ini apa satu kata bagi kakak? Asik nih. nostalgic banget. Jadi ingat zaman-zaman aku pertama masuk FK Uner, ospek gitu. Terus di situ juga sering lewat situ sama teman-teman. Nostalgic banget. Nostalgia banget ya Kak. Betul. Kira-kira tuh gedung apa tuh Kak? Bisa diceritain nggak tuh gedung apa? Dan mungkin ceritain juga pengalaman Kakak di gedung itu apa sih Kak yang paling mengharukan gitu? Itu gedung FK Uner. Itu gedung yang ada aula. Aduh, aku kok lupa ya nama aulanya. Pokoknya itu kayak aula utamanya gitu. Dan ada kayak di samping-sampingnya ada kantor dekan, akademi. Yang paling memorable di situ sih kalau yudisium di situ, ada acara penyumpahan di situ. Dan aku kan paduan suara, jadi sering dulu nyanyi di situ kalau ada acara atau ada acara duka gitu. Kadang-kadang guru-guru besar kita juga disemayamkan dulu di situ. Jadi itu siap nostalgic banget. Nostalgic banget ya, apalagi waktu zaman yudisium gitu, kayak akhirnya gila 3,5-4 tahun gue akhirnya terbayar lunas gitu ya, kayak kita foto sama temen gitu kan, pastinya kayak keren dan pastinya memorable banget nih gitu. Kira-kira jawabannya bener nggak sih Cak tadi gedung FK UNEM? Jawabannya udah pasti bener dong Diko. Bener Jelas itu tercapture mungkin ya. Bersejarah ya. Yes, bener banget. Oke, mungkin lanjut ke gambar selanjutnya. Waduh, ini mau di Ayunda pernah foto nih di sini. Iya, bener Kira-kira banget. Kak Gabriel pernah nggak nih? Pernah, aku itu dulu aku foto di situ waktu ikut honeymoon ke Harvard. Terus katanya tuh harus patung John Harvard, tapi insider info it's not John Harvard. Itu kayak ya itu orangnya tuh bukan itu. Tapi gitu. Di tulisannya John Harvard. Terus katanya kalau kita pegang sepatunya itu bakal balik ke Harvard gitu. Waduh, pengen gak sih langsung OTW gak sih kita juga? Waktu dulu Kakak pegang sepatunya nggak Kak? Pegang, tapi sekarang aku udah nggak mau pegang lagi karena sekarang setelah kuliah ke Harvard aku tahu kalau kayak mereka suka anak-anak, apalagi anak S1 yang party-party gitu suka truth or dare gitu, kayak pipis di sepatunya. Jadi aku nggak mau lagi pegang. Ya ampun. Tapi mungkin karena dulu Kakak sempat megang dulu ya Kak ya, itu bisa mewujudkan mimpi Kakak kali ya. Itu kan mitosnya dari Harvard ya. Iya nggak sih? Bener. Nah kan tadi Kakak bilang itu sebenarnya bukan John Harvard ya. Nah kalau boleh tahu Kakak tahu nggak itu siapa sih gitu? Aku lupa, tapi John Harvard-nya waktu patung itu dibuat itu John Harvard-nya udah lama meninggal. Jadi kayak terlalu ada modelnya. Jadi mereka pakai orang lain buat model patung itu. Nah, mungkin bener nggak sih Cak ini jawabannya John Harvard atau John Hopkins Harvard yang terkenal itu Cak, yang di Harvard yang mau di Ayunda tuh bener nggak sih gambarnya tadi? Mungkin kalau secara Google benar kali ya, tapi kan ya tadi kakaknya bilang iya kita belum pernah ke sana, jadi doain aja kita bisa megang sepatunya si John Harvard itu. Iya, biar kita bisa nyusul kakak nih Kak. Balik lagi. Bener banget. Bener. Oke. Mungkin terima kasih banyak, itu tadi 3 games yang pastinya bisa membuat kakak refreshing dan mungkin sedikit nostalgia tadi juga di FK Gedung Uner. Makasih banyak buat Kak Gabriel
yang tentunya udah memberikan kesempatan untuk meluangkan waktunya mengisi podcast kita pada kali ini. Dan hari ini dijamin pastinya kita bakal tercerahkan banget karena banyak banget insight baru yang pastinya seperti misalnya kita mau daftar LPDP, terus juga kita harus punya beberapa hal yang perlu disiapin gitu ya, Ca ya? Yes, benar-benar banget. Nah, mungkin sebelum kita menutup dari sesi ini ya, teman-teman, kita juga mau ngingetin ya, dari semua rangkaian tadi, hal yang harus kita petik di sini adalah di hidup kita juga kita harus punya purpose ya, seperti kata Kak Gabriel itu ya, karena dengan kita punya visi misi dari hidup kita akan lebih enak juga ya, mungkin lebih luas kita menjalankan hidup. Jadi kita tahu kita mau arahnya kemana, walaupun mungkin di tengah jalan akan ada banyak struggle, akan ada banyak lika-liku yang mungkin nantinya nggak sesuai 100% dengan apa yang kita pikirkan, tapi setidaknya kita masih punya tujuan atau motivasi hidup gitu ya. Yes, bener banget Ica. Dan ketika misalnya kita punya purpose, jangan lupa kasih 100% dari effort yang kita punya untuk mencapai purpose tersebut. Dan satu lagi hal yang perlu kita petik bareng-bareng itu adalah jangan pernah menyerah kalau misalnya kita gagal, teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti yang Kak Gabriela bilang tadi, sukses itu datang dari kegagalan berkali-kali, tapi kita nggak pernah kehilangan dari rasa antusias kita gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita harus usaha untuk mencapai kesuksesan gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih ya, kegagalan itu adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan sendiri gitu, Ca. Oke teman-teman. Nah, semoga untuk sesi podcast kali ini benar-benar menginspirasi teman-teman semua ya. Tapi sayang banget sesi podcast kali ini juga sudah mau kita akhiri. Aduh, padahal banyak banget mungkin ya dari teman-teman yang nanti nonton pasti banyak juga yang komen-komen untuk nanya-nanya lebih lanjut. Itu nanti juga mungkin bisa kali ya sedikit promosi dari kakak sendiri, bisa di-reach out lewat mana nih Kak? Kalau misalnya teman-teman mau nanya. Kalau teman-teman mau nanya, boleh reach aku. Biasanya aku paling aktif di Instagram. Juga connect di LinkedIn. Dan kalau buat tips-tips kayak technical dokumen-dokumen LPDP, Harvard gitu, aku sebenarnya punya YouTube channel. Jadi gitu sih, kayak dokumen-dokumennya apa aja gitu, gimana nulis esai yang baik, yang kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman mau cek, dan juga apalagi buat persiapan LPDP kan lagi buka nih sekarang, bisa cek ke situ. Mungkin bisa dipromosin Kak dikit nama channel gitu. Biar kita habis nonton nih. Aku sama Ica habis nonton nih Kak nobar-baran gitu. Namanya nama aku aja sih, Gabriel Jessica. Iya. Oke, habis ini kita cus ya Ca, nonton ya Ca, buat persiapan kita nanti. Semua teman-teman yang lagi mempersiapkan mimpinya, yang lagi kuliah, lagi daftar LPDP, aku yakin kalian pasti bisa. Amin. Oke, terakhir dari kita, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Diko dan rekan saya Ica. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Unite selanjutnya. Bye. Nah, mungkin buat teman-teman di sini jangan lupa juga ya untuk follow Universitas Airlangga di channel YouTube ataupun juga di channel Instagram. Oke, terima kasih teman-teman semua atas antusiasnya pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Kak Gabriel yang sudah menyempatkan waktunya, yang mungkin di sana masih pagi ya Kak ya? Ya, mau jam 9, nggak pagi-pagi amat kok. Oke, terima kasih banyak Kak Gabriel, dan terima kasih juga Diko.